malas ke masjid, malas tarawih, malas baca Quran, malas beramal, malas berimpak, khawatirlah jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Di Ramadan saja kita tak dapat ampunan. Bagaimana mungkin ampunan itu akan kita dapatkan di luar Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada Ramadan? Di Ramadan saja bapak ibu tidak bisa baca Quran. Bagaimana mungkin ibu bapak bisa baca Quran di luar Ramadan? Dalam Ramadan saja bapak ibu tidak bisa salat berjamaah. Bagaimana mungkin kita punya kekuatan salat berjamaah di luar Ramadan? Dalam Ramadan saja bulan ketaatan kita tak bisa taat. Bagaimana mungkin kita bisa taat di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya tidak sama kecuali ketika bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza azamat ummati dunya nuzi'at minha khaybatul islam wa iza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar khurrimat barakatil wahyi wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Rawiyul Hakim wa Tirmizi. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini di Ramadan yang ke-13, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat, keberkahan, kekuatan dan kesehatan buat kita semua dalam melaksanakan seluruh amaliyah-amaliyah di Ramadan 1446 Hijriah ini. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di Ramadan pekan pertama saya tidak bisa hadir karena saya baru pulang menunaikan ibadah umrah. Badan dalam kondisi kurang baik. Kemudian alhamdulillah baru setelah itu baru banyak jadwal yang bisa diisi di masjid seputaran Kota Pekanbaru. Dan beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari Kabupaten Kuantan Sengingi, safari dakwah bersama pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Sengingi, dan baru pulang subuh semalam. Dan alhamdulillah qadarullah Allah pertemukan kita pada subuh hari ini di Ramadan yang ke-13, 10 hari yang kedua. Artinya diperkirakan 16 sampai 17 hari lagi kita akan hari raya Aidul Fitri. Tando-tando rayo tu lah mulai nampak. Apa tandonya? Yang pertama, banyak orang jual toples di tepi jalan. Yang kedua, kue sudah mulai dimasak di rumah, tapi tak boleh makan kecuali yang angui-angui.
itu Tandorayo. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji, mengingat-ingatkan yang lupa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama. Hadis ini dikenal di kalangan para mubalik, para ustadz. Bahkan hadis ini dikenal di kalangan jamaah. Bahkan hadis ini kadang-kadang sudah populer dengan nama yang berbeda-beda. Apa hadisnya? Hadis yang terkait dengan doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril berdoa, kemudian Nabi mengaminkan. Tapi nyatanya sampai di tengah-tengah masyarakat, hadis ini berubah-ubah makna. Hadis ini berubah arti, bahkan artinya kadang-kadang melenceng dari teks hadis yang sesungguhnya. Ada sebagian kita dengar masyarakat kita berkata, Pak Ustadz, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang anak minta maaf dengan orang tuanya. Pernah dengar ini hadis? Pernah. Ada lagi orang berbicara, Pak Ustadz, jangan terima ibadah seseorang sebelum satu orang istri minta maaf dengan suaminya. Ada lagi yang kita dengar, Pak Ustadz, jangan terima ibadah puasa seseorang sebelum satu orang dengan orang lain saling memaafkan. Padahal arti yang seperti saya sebutkan ini dalam kitab hadis jumhur ulama sepakat tidak ditemukan hadisnya yang terkait dengan doa malaikat Jibril. Tapi kan itu baik Ustaz, betul baik, tapi dalam konteks hadis malaikat Jibril berdoa yang diaminkan oleh Rasulullah tidak ditemukan dalam kitab hadis. Jadi status hadis arti yang seperti ini maudhu, palsu. Mulai hari ini jangan diriwayatkan lagi. Lantas yang mana hadis sesungguhnya? Ada 4 jalur periwayatan. Salah satunya saya bacakan pada subuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhdurul mimbar fahadarna." Nabi perintahkan sahabat, sahabat dekat mimbar, maka semua sahabat mendekati mimbar. Ketika seluruh sahabat mendekati mimbar, apa kata Nabi? Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki mimbarnya, tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Jadi mimbar Nabi itu ada tangga. Kalau Bapak pergi ke Masjid Nabawi, itu kan kondisinya sudah 8 tahun silam berbeda. Kalau 8 tahun silam itu masuk raudhah, itu antara makam Nabi dengan mimbar Nabi kan masuknya bebas. Kalau sekarang sudah pakai tasrih, tidak semua orang bisa masuk kecuali ada tasrihnya. Jadi makanya kadang-kadang kita ini kecewa juga. Jauh-jauh kita dari Indonesia, kita umat Nabi mau menziarahi makam Nabi pun sulit. Makanya maaf, saya mau tanya buat kita bersama Bapak Ibu, antara makam Nabi dengan mimbar Nabi itu kan raudhah. Mimbar Nabi itu ada tangga. Tangga 1, tangga 2, tangga 3. Falamma irtaqa darajatan qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan saniyah qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang kedua, Nabi berkata amin. Falamma irtaqa darajatan salisa qala amin. Ketika Nabi menaiki tangga mimbar yang ketiga, Nabi berkata amin. Falamma nazala, kemudian Nabi turun dari mimbarnya. Sahabat yang menyaksikan ini heran. Kenapa heran? Karena dia melihat dan mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali, sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Apa kata sahabat?
Laqad sami'na minka yawma say'a ma kunna nasma'uhu. Sungguh kami pada hari ini ya Rasulullah mendengar sesuatu yang tak pernah kami dengar sebelumnya. Apa yang didengar Nabi? Apa yang didengar sahabat? Sahabat mendengar Nabi berkata amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Sementara sahabat Nabi tidak melihat lawan bicara Nabi. Apa kata Rasulullah? Qala inna Jibril alaihissalam aradali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya ketika aku menaiki mimbarku, malaikat Jibril berada di hadapanku dan berdoa. Karena itulah aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Sampai di sini sanadnya sama. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Yang berdoa Ruhul Kudus, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan pimpinan Al-Anbiya wal Mursalin. Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril alaihissalam? 3. Kita akan bahas selama bulan suci Ramadan. 1. Ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka orang yang ketika ketemu Ramadan, basuwo Ramadan, basobok Ramadan, ikut puasa Ramadan, ikut tarwih, ikut witir, ikut sahur, panjang umurnya ketemu Ramadan, ketemu dengan bulan suci, falam yukfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dia ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan ketika bulan suci Ramadan datang kepadanya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu penyebab orang tidak mendapat ampunan ketika bulan penuh ampunan itu datang adalah orang yang berbuat dosa dan maksiat di luar bulan suci Ramadan. Sampai masuk pada Ramadan, dosa dan maksiat itu masih mereka kerjakan. Falam yukfar lahu, mereka tak akan mendapat ampunan dari Allah. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya cuma satu, taubat, minta ampun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, di Ramadan ini saya sarankan perbanyaklah minta ampunan kepada Allah. Karena tidak ada doa orang yang berpuasa yang tidak diijabah oleh Allah. Tidak ada doa orang yang menahan lapar, haus, menahan segala sesuatu yang tidak diijabah oleh Allah. Tidak ada doa orang beriman yang berpuasa di Ramadan ini yang tidak diangkat oleh Allah ke langit. Jadi sia-sia kalau kita masuk Ramadan, ibu sibuk dengan beramal soleh tapi lupa mengangkat tangan berdoa dengan Allah. Minta agar Allah mengampuni setiap dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Solusinya tidak lain tidak bukan cuma satu, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, akui dosa kita. Jadi yang diminta oleh Allah itu pengakuan. Kalau kita sudah ngaku di hadapan Allah, selesai urusan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengaku, ini hati-hati. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, apa tanda taubat orang itu diterima Allah? Kata Rasulullah, tanda taubat itu diterima Allah, Allah mudahkan jasad seorang hamba, Allah ringankan hati seorang hamba untuk melaksanakan amal-amal kebaikan. Mudah ke masjid, mudah tarawih, mudah witir, mudah solat berjamaah, mudah baca Quran, mudah berimpak, mudah bersedekah. Hati-hati. Kalau seperti ini wujudnya, berbahagialah. Jangan-jangan taubat kita sudah diterima Allah. Tapi sebaliknya, malas ke masjid, malas tarawih, malas baca Quran, malas beramal, malas berimpak, khawatirlah jangan-jangan dosa kita belum diampuni oleh Allah. Di Ramadan saja kita tak dapat ampunan. Bagaimana mungkin ampunan itu akan kita dapatkan di luar Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada Ramadan? Di Ramadan saja Bapak Ibu tidak bisa baca Quran. Bagaimana mungkin ibu bapak bisa baca Quran di luar Ramadan? Dalam Ramadan saja Bapak Ibu tidak bisa sholat berjamaah. Bagaimana mungkin kita punya kekuatan sholat berjamaah di luar Ramadan? Dalam Ramadan saja bulan ketaatan kita tak bisa taat. Bagaimana mungkin kita bisa taat di luar bulan Ramadan yang suasana ketaatannya tidak sama kecuali ketika bulan suci Ramadan?
Makanya Ramadan itu sebagai sarana minta ampunan kepada Allah. 2. Kenapa orang-orang puasanya tidak diterima oleh Allah? Makanya mohon maaf, ayat berpuasa itu dibuka dengan kata beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi iman ini kata kunci. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa ini perintah orang beriman, untuk orang beriman. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syarak, tidak sakit, tidak musafir dan sebagainya, jangan-jangan dia tak termasuk dengan kategori orang beriman. Karena orang beriman yang sanggup melaksanakan ibadah puasa, maka panggilannya bukan ya ayyuhan nas, tapi dipanggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua ini dikatakan oleh ulama, orang yang menyambut Ramadan, orang yang ketika Ramadan datang kepadanya tidak mempersiapkan keimanan yang betul kepada Allah. Jadi Ramadan ini perlu keimanan yang luar biasa, dan nanti hasil akhir keimanan itu Allah jadikan wujudnya la'allakum tattaqun, bertakwa. Sekarang saya tanya pada kita bersama, apa bedanya iman sama takwa? Ada yang bisa membedakan, Pak? Apa bedanya iman sama takwa? Tidak ada. Lah tua lah nak mati model ikut tak je tentu dah. Apa bedanya iman sama takwa? Takwa? Ya. Takwa? Mengerjakan kebaikan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tuh, memang mantap Pak Dewan. Layak dapat THR. Baik, saya jelaskan. Kalau dijelaskan beko secara etimologis, sakit kepala awak beko. Saya terangkanlah, karena mau tengok siko calon-calon jenazah jangan banyaknya. Tadi subuh saya tengok 4 sap, pas ceramah tinggal setengah sap lah. Baik, apa itu iman? Apa itu takwa? Saya gunakan bahasa sederhana supaya bisa kita nangkap. Iman itu artinya percaya. Takwa itu artinya takut, selesai. Iman itu percaya, takwa itu takut. Orang yang percaya belum tentu takut. Orang yang sudah takut pasti dia percaya. Iman percaya, takwa itu takut. Orang yang percaya belum tentu takut. Orang yang takut sudah pasti percaya. Oke, saya berikan contoh. Bapak Ibu maaf, pagi nanti habis sholat duha, pergi ke rumah sakit Awal Bros, cari dokter spesialis penyakit dalam di sana, medical check up, cek semua badan kau. Dok, saya mau medical check up. Oke. Diceklah oleh dokter. Setelah dicek, diobservasi, didiagnosa, keluarlah hasil. Kata dokter, Pak, setelah kami cek tubuh Bapak ini, Bapak memiliki 3 penyakit. Penyakit pertama DM, diabetes mellitus. Tadi kami cek gula darah Bapak ompek ratui 50. Kedua, Bapak punya asam urat 3 boleh. Yang ketiga, Bapak punya asam lambung mah, kolesterol pun tinggi. Ini pasien kena pintarnya, tidak percaya dengan dokter. Dari rumah sakit Awal Bros, besok lusanya pindah ke Aulia Hospital. Cari lagi dokter yang berbeda, spesialisnya penyakit dalam juga. Di medical check up. Kata dokter, Pak, kami sudah periksa tubuh Bapak, hasilnya kami tengok Bapak punya gula. Tadi kami cek gula Bapak 500, potong sampai 50, kini naik 500. Sehari naik 50. Bapak punya asam urat, punya kolesterol. Ini pasien tidak percaya. Akhirnya dia tidak percaya dengan kualitas dokter lokal ini. Dia berangkat ke Malaka, cek di Malaka, lebih hebat. Sampai di Malaka, diceklah, Cik, kami sudah ceklah badan Cik ini. Kami tengok badan Cik, diagnosa, diobservasi, Cik punya 3 penyakit lah. Penyakit pertama DM, diabetes mellitus, gula darah Cik tinggi lah, kolesterol, asam urat Cik tinggi. 3 rumah sakit, 3 dokter yang berbeda, spesialisnya sama, mengatakan penyakit kita sama. Kira-kira kalau kita pasiennya, awak percaya atau enggak?
Percaya. Karena yang memeriksanya orang yang punya kompetensi. Percaya. Kalaulah iman itu dikatakan percaya, maka kita akan percaya beriman dengan perkataan dokter. Tapi apa yang takwa? Yang takwa itu, maaf, kata dokter, Pak, karena Bapak penyakit DM, diabetes mellitus, gula darah, kolesterol tinggi, mah tinggi, kemudian asam urat tinggi. Mulai sekarang kata dokter, Bapak tak boleh lagi makan nasi 1 piring. Nasi Bapak mesti ditimbang. Gula Bapak tak boleh minum kopi, minum teh di tempat warung kopi, mesti pakai gula Tropicana. Bapak tak boleh lagi makan cincang kambing, cincang kobau, anduk kambing, anduk kobau. Bapak tak boleh lagi makan jeroan, emping dan sebagainya. Kalau Bapak makan juga, Bapak umurnya makin dekat dengan Allah. Apa kata pasien? Mulai hari ini demi Allah, saya takkan sentuh lagi makanan itu. Mulai hari ini saya takut melanggarnya. Mulai hari ini saya takkan makan lagi pantangan itu. Maka ketika itulah pasien sudah takwa, takut dengan larangan dokter. Hari ini terbalik. Orang berapa banyak hari ini beriman kepada Allah? Percaya bahwa Allah yang memberikan rizki, tapi tidak takut ketika mengambil rizki orang lain. Percaya bahwa Allah yang memberikan dia jabatan, tapi tak takut ketika menghalalkan semua cara untuk meraih jabatan. Dia percaya bahwa Allah yang mengatur kehidupan dunia, tapi dia masih takut ketika kehilangan sesuatu yang ada dalam kehidupan. Dia beriman tapi tidak takut kepada Allah. Maka Ramadan ini hasilnya takwa, takut. Kenapa Bapak Ibu puasa di Ramadan? Besok pagi ini kita puasa nih. Ibu Bapak puasa 1 bulan, bela-belain tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Kira-kira ending yang mau dicapai itu apa? Apa kira-kira Pak yang mau dicapai itu apa? Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. 3 saja dulu. Yang lain hal-hal yang merusak ibadah puasa saja. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Kira-kira sebulan ini ibu tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Kira-kira ending, hasil akhir yang mau dicapai itu apa? Takwa itu terlalu normatif banget. Ridho, lebay. Kira-kira apa yang mau dicapai? Ibu udah 3 boleh hari kau puasa, udah tontonan kan dicapai apa dah? Apa yang mau dicapai? Makanya mohon maaf, kita ibu puasa 1 bulan, bapak puasa 1 bulan, tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Apa ending yang mau dicapai? Maaf, pagi nanti jam 11 ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, tengok ibu pergi ke pasar, anak-anak pergi sekolah, bapak tutup pintu rumah, tutup gorden, pergi ke warung sebelah rumah, beli Indomie rasa kari ayam, tolu 3, kerupuk lado ompek, cabai rawit 5 potong, bawang 5 siung. Tuti rumah iduan kompor gas buat Indomie campur taluk jam 11 siang. Bisa. Ketahuan sama Pak RT, tidak ada urusan dengan RT. Ketahuan sama tetangga, tidak penting tetangga. Bapak Ibu bisa makan Indomie di siang bolong, bisa. Tapi kenapa Bapak Ibu tidak lakukan? Pertama, Bapak takut puasa batal. Yang kedua, Bapak takut Allah marah. Ibu sambil nyuci baju di kamar mandi tengah hari, nyuci seketek, ambil seteguk, telan, blok. Bisa. Tidak tahu dengan suami, enggak. Tapi kenapa ibu tidak lakukan? Pertama, ibu takut puasa batal. Yang kedua, ibu takut Allah murka. Perasaan itulah, perasaan takut dan diawasi itulah yang mau dididik oleh Allah dalam 1 bulan ini. Merasa diawasi Allah. Mau melakukan sesuatu takut Allah marah atau tidak? Mau melakukan sesuatu, perasaan diawasi itu yang mau dididik oleh Allah dalam 1 bulan Ramadan ini. Makanya Ramadan ini santai saja, tidak usah terlalu biasa saja. Karena kita sedang dididik, ditazkiyah, dilatih oleh Allah. Ramadan ini pelatihan, maka Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Karena kalau ditanya Pak Ustadz mau tidak Ramadan ini setahun itu 3 kali? Ambo kok dapat Ramadan kok setiap bulan? Bukan untuk ceramah, biar Ustaz banyak jauh ceramah. Tanpa Ramadan lah banyak juga walambonya. Bukan masalah ceramah, enggak. Saya ingin Ramadan itu Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, kita dididik Pak.
Awak-awak yang super sibuk kok, Pak. Siang malam tunggang tunggi luntang pukang mencari rezeki kok. Kadang tak tahu hari, satu hari 24 jam lah sampai 28 jam awak bekerja. Kadang pulang, kadang tak pulang-pulang, kadang sempat mandi, kadang tak mandi-mandi. Tapi ketika Ramadan kan dididik oleh Allah. Apapun kesibukan awak ketika menjelang berbuka tetap berkumpul suami, istri dan anak-anak di meja makan. Iya atau enggak? Apapun kesibukan kita, ketika sahur kita berkumpul anak, istri, keluarga di meja makan untuk sahur bersama. Mulai ditertibkan oleh Allah, dididik oleh Allah. Ibu-ibu pun sama, yang selama di luar bulan Ramadan tidak pernah masak. Acok beli sambal di rumah makan sampiang kok. Ketika Ramadan kan mulai dididik oleh Allah. Makanya bini awak yang tidak pernah masak, Pak Pamale, Panyogan tu maaf. Itu ketika Ramadan lah mulai rajin, Pak. Jam 3 sore lah bertanya nyok awak, Bang, kita buka apa hari ini? Kolak pisang, kolak ladiang, kolak batu bata. Pokok lengkap bertanya. Dah mulai rajin, artinya apa? Dikembalikan reposisi kepada posisinya. Makanya Ramadan itu pembentukan. Saya suka dengan Ramadan, suka. Kenapa dibentuk? Makanya saya katakan puasa itu dimulai dengan kata beriman kepada Allah. Apa itu iman? Percaya. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Orang yang memiliki iman dalam hatinya, orang yang memiliki rasa takwa nanti dalam hatinya, akan nampak dalam dirinya itu perkara yang halal, perkara yang haram. Akan nampak perkara yang hak, yang batil. Akan nampak perkara yang subhat dalam kehidupannya. Orang kalau iman itu ada dalam hati ini, Pak, akan nampak yang halal dan yang haram, akan nampak yang hak dan yang batil. Makanya mohon maaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, orang yang diridhoi Allah sampai-sampai Allah sebut namanya radhiyallahu an wa radu'an. Allah ridho dengan mereka, mereka pun ridho dengan Allah. Makanya sahabat itu keimanan luar biasa. Tidak ada generasi terbaik setelah Nabi sampai hari kiamat kecuali generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Tidak ada yang terbaik kecuali generasi sahabat. Kenapa? Iman mereka itu luar biasa. Satu ketika Umar dan Abu Bakar jalan melewati satu perkumpulan majlis, ada orang ramai. Ketika itu dalam majlis dipakaikan wangi-wangian, harum-harum. Umar lewat. Ketika Umar lewat, Umar menutup hidungnya. Apa kata Abu Bakar? Hai Umar, kenapa kau tutup hidungmu? Kata Umar, aku menutup hidung ini, aku takut jangan-jangan apa yang kucium ini melebihi batas yang ditentukan Allah. Hidayah. Utsman menyewa unta. Hari ini kita menyewa Avanza Innova. Berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di Yastrib berjualan, berniaga, berdagang. Di tengah jalan, unta yang disewa oleh Utsman ini, maaf, barang-barang yang dinaikkan ke atasnya terjatuh. Utsman turun, dia kejar ke belakang barang yang terjatuh, dia biarkan untanya terus berjalan, kemudian dia berlari menyusul untanya menaikkan barang-barang itu. Orang-orang melihat itu heran. Apa katanya? Hai Utsman, alangkah bodohnya engkau. Bukankah unta itu sudah kau sewa? Kenapa mesti kau turun bolak-balikkan saja unta itu sehingga kau tidak perlu turun mengambil barang-barangmu yang terjatuh? Kenapa mesti kau turun, kau berlari mengambil barang, kemudian berlari mengejar unta? Bukankah unta itu sudah kau sewa? Alangkah bodohnya engkau. Apa kata Utsman? Wahai saudaraku, aku menyewa unta ini dari kota Mekah menuju kota Madinah, bukan pulang balik Madinah Mekah. Hidayah. Tidak sama jawab. Awak otodinas pun dibawa pulang kampung. La ilaha illallah. Orang kalau hidayah itu ada, Pak, akan nampak perkara yang halal dan yang haram itu. Maka saya minta, keimannya akan membentuk kita, Pak, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Kita bukan nabi, istri kita juga bukan bidadari. Makanya orang beriman ini selain daripada hidayah itu akan muncul dalam kehidupannya, Imam Al-Ghazali mengatakan orang beriman ini akan senantiasa menerima keputusan Allah. Wallahu allazi khalaqa sab'a samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dialah Allah yang menciptakan laila wan nahara. Dialah Allah yang menciptakan
siang dan malam. Dialah Allah yang mengatur segala siklus kehidupan manusia. Orang beriman itu juga akan menerima segala keputusan Allah. Legowo, bahasa kita sekarang legowo. Terima, nerimo apa yang diputuskan Allah. Kadang keputusan Allah ini tidak cocok dengan hati kita. Maaf. Ada sahabat Nabi bujang, namanya Abu Darda dan Salman. Jadi Abu Darda sama Salman ini masih semua kedua-duanya bujang. Itu sahabat Nabi. Suatu ketika Abu Darda ini jatuh cinta dengan salah seorang perempuan, orang Ansor, orang Madinah. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Seperti yang saya katakan dahulu kepada Bapak Ibu, jatuh cinta itu indah. Jadi makanya mohon maaf, jatuh cinta ketika berumah tangga jauh lebih indah dibandingkan jatuh cinta sebelum berumah tangga. Kalau jatuh cinta ke rumah tangga ini, Pak, maaf. Makanya kenapa hidup kita ini ruwet, kenapa hidup kita ini hari ini stres, sakit kepala. Karena mohon maaf, cinta yang sejati itu cinta yang tidak ada syarat. Tidak ada syarat dah. Tapi kalau Bapak Ibu cinta dengan istri, istri cinta dengan suami, pakai syarat. Ketika syarat itu dilanggar, Bapak Ibu stres. Tapi cinta tidak ada syarat. Saya mencintainya tidak ada syarat. Saya mencintai istri saya tidak ada syarat. Sepanjang tidak mendurhakai Allah, sepanjang tidak mendurhakai Rasulullah, welcome, no problem, tidak ada masalah. Sepanjang tidak menginjak-injak perintah Allah, welcome, tidak ada syarat. Karena terlalu banyak syarat dalam mencintai ini, kita stres ketika syaratnya tidak terpenuhi. Jangan keluar jam 7 pagi, beko banyak apa, copet, mana-mana, kemudian dilanggar oleh istri kita. Akhirnya kita stres. Itulah kau, tidak mendongan cakap laki. Jadi stres. Sepanjang tidak mendurhakai Allah. Makanya cinta yang hakiki itu cinta yang tidak punya syarat. Makanya mohon maaf, Abu Darda sama Salman itu bujang. Dia mencintai satu orang gadis, orang Ansor, orang Madinah. Jatuh cinta Abu Darda ni. Tapi Abu Darda ko takui besuo ayah betino. Kata Abu Darda, Salman, yo, bisa tak tolong saya? Tolong apa? Pergilah engkau ke rumah perempuan itu, temui ayahnya, lamarkan aku kepada ayahnya untuk anak perempuannya itu. Coba bayangkan. Datang Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata Salman? Wahai Tuan, sesungguhnya saya ini adalah Salman, kawannya Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi, orang alim, orang soleh, orang waro, fokus beribadah, macam-macam lah. 1 jam bercerita Salman kepada orang tua perempuan ini, semuanya ceritanya kebaikan Salman. Tidak ada keburukan, kebaikan semuanya. Apa kata ayah perempuan kau? Lah 1 jam dan donga cerita ang selalu menceritakan kawan ang. Yang elok tu bukan kawan waang kau dan elok rupanya. Kata ayahnya, lebih baik anakku kunikahkan. Kalau sempat awak mulai ditubat tumbuh awak. Akhirnya menikahlah Salman dengan perempuan itu. Kemudian Salman ke rumah Abu Darda. Wahai Abu Darda, aku minta maaf. Tidak ada maksudku menggunting dalam lipatan. Tidak ada maksudku bagikan pagar makan tanaman. Tidak ada Abu Darda. Aku serius. Aku ceritakan semua kebaikan engkau. Tapi rupanya ayahnya menyuruhku menikahi anaknya. Aku minta maaf Abu Darda. Aku telah menikahi orang yang kau cintai. Apa kata Abu Darda? Salman, sebetulnya yang minta maaf itu bukan engkau, aku yang minta maaf. Apa kata Abu Darda? Aku yang minta maaf kepada engkau. Kata Salman, kenapa kau minta maaf? Kata Abu Darda, aku minta maaf kepadamu karena aku telah mencoba-coba jodoh yang memang sudah ditentukan Allah untukmu. Legowo, menerima keputusan Allah. Jadi kalau TPP ulun keluar, terima je lah. Tak usah banyak cerita, Pak. Menerima keputusan Allah sulit Pak. Karena ini perkara hati. Mulut mungkin boleh, Pak. Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz sabar. Tapi mulut ni kadang-kadang kontradiktif dengan hati. Makanya kalau mic ko, Pak, tes, pasti di toa tu tes mulut bunyinya. Kalau mau sobi tes, dia tes sobi no, aku tak joleh mic ko dah. Sama dengan hati. Kalau hati ni ngomong ikhlas, mulut ngomong ikhlas, itu dia interkoneksi namanya. Tapi kalau hati bilang iya, mulut bilang indah, ini bermasalah. Tanya dengan hati kita.
Maka orang beriman itu orang yang legowo, menerima apa yang diputuskan Allah. Dia tidak takut lagi. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang menyandarkan semua urusan dia kepada Allah, wa huwa muhsin, dia buat yang terbaik, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah akan cabut di hatinya rasa takut dan tak akan pernah bersedih hati. Apa yang buat takut dunia kau? Tidak usah khawatir dengan kehidupan dunia. Ujung kekhawatiran kau mati. Selesai. Mati pak, habis the end. Habis kehidupan, selesai. Tinggal kehidupan bertemu dengan Allah. Jadi tidak ada lagi orang-orang beriman itu yang takut dengan apa yang terjadi di kehidupan dunia ini. Makanya saya minta pada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 3. Kata Imam Al-Ghazali, orang beriman itu orang yang menggantungkan semua harapannya kepada Allah, meminta kepada Allah, mengadukan urusannya kepada Allah. Sikit-sikit dia minta, sikit-sikit dia kadukan, sikit-sikit dia minta. Itu orang beriman. Ada satu kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini kan nabi dari keturunan Bani Israel. Nabi yang paling banyak Allah sebut dalam Quran itu Musa. Namanya Allah sebut 136 kali. Jadi bukan Nabi Muhammad. Quran itu isinya cerita Nabi Musa 136 kali, 12 juz Allah menceritakan kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini kan luar biasa kisahnya. Musa alaihissalam itu Masya Allah. Saya katakan berulang-ulang kali, Nabi Musa ini dilahirkan di daerah Misrah, Mesir. Nabi Musa dilahirkan di saat Raja Zolim itu berkuasa. Raja Zolim itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Nama aslinya Manaftah, anak Ramses II. Saat itulah Nabi Musa dilahirkan. Ketika Raja Zolim itu bermimpi. Apa mimpi Fir'aun? Ada satu bola api dari Baitul Maqdis datang ke singgasananya, menghancurkan seluruh kerajaannya. Hanya tertinggal satu kelompok manusia dari kalangan Bani Israel. Malam kedua mimpi lo balik, malam ketiga mimpi lo balik, 3 malam berturut-turut mimpi. Tak tahan dek Fir'aun, dikumpulkanlah bala tentaranya. Apa katanya kepada penasihat spiritualnya? Aku bermimpi 3 malam berturut-turut ada bola api dari Baitul Maqdis menghancurkan kerajaan kita, semua kita mati. Yang tinggal hanya sekelompok Bani Israel. Menurut kalian apa kira-kira arti mimpi itu? Kata penasihat spiritualnya Fir'aun, wahai raja, kalau mimpi kau seperti itu tandanya akan lahir satu bayi dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan singgasana engkau. Saat itulah Fir'aun mengumumkan keputusan, cari setiap bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel, bunuh. Itu yang kata Allah dalam Quran. Wa isnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Tahukah kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang sangat sadis? Yuzabbihuna abna'akum, dia menyembelih anak laki-laki di antara kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dia membiarkan hidup anak perempuan di antara kalian. Saat itu Musa dilahirkan. Jadi Musa ini luar biasa. Dilahirkan di saat orang ingin membunuh setiap bayi dari keturunan Bani Israel. Lahir Musa. Apa kata Allah? Fa'auhayna ila ummi ma yuha. Kami ilhamkan kepada ibu Musa. Kami ilhamkan kepada ibu Musa, wahai ibu, lahirkanlah bayi itu. Kalau kau takut akan keselamatannya, susukanlah dia. Kalau kau masih takut akan keselamatan, hanyutkanlah bayi itu. Dihanyutkanlah oleh ibu Musa karena takut nanti ketahuan oleh Fir'aun anaknya dibunuh. Tapi ketika dihanyutkan, Allah hebat. Allah ketika dihanyutkan bayi Nabi Musa, maka terdamparlah bayi itu di tempat pemandiannya Fir'aun. Turun istri Fir'aun mandi, ambil nampak kotak, bayi kok apa, kok bayi, dibukanya bayi rupanya. Naik ke istana kasih laporan sama suaminya. Kata suaminya, dek, apa yang kau bawa? Kata Asia, saya menemukan di tempat pemandian kita bang. Apa isinya? Bayi. Bayinya laki-laki perempuan? Laki-laki bang. Apa kata Fir'aun? Fir'aun marah. Inilah penyebab, inilah bayi yang menjadi penyebab hancurnya kerajaanku. Bunuh bayi itu. Diperintahkanlah seluruh pengawalnya untuk membunuh satu bayi kecil itu.
Tapi hebat Allah itu, Pak. Kalau Allah ingin menjaga satu orang bayi di tengah-tengah istananya Fir'aun, maka Allah akan menjaganya sampai selamat. Maka ketika Fir'aun memerintahkan kepada seluruh pengawalnya, bunuh itu bayi, apa kata Asiyah istri Fir'aun? Wahai suamiku, la taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia. Kata Asiyah, jangan kamu bunuh bayi ini. Kata Asiyah, bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan akan jadi penyejuk matamu. Apa kata Fir'aun? Tidak jadi dibunuh di Fir'aun. Oh, iyalah. Jadi takut ke bini ku dari dulu lewat. Bukan sekarang saja, dari dulu. Jadi kalau ada bapak yang takut sama istri, itu jangan minder. Pendahulu kita ada namanya Fir'aun. Fir'aun tuh Pak rajo, piti banyak, pengawal banyak, istana besar, itu masih takut ke bini. Boleh apa? Lah pensiun, piti ndak ada, itu ndak mungkin baga gitu. Jadi biasa-biasa aja Pak. Takut sama istriku dari dulu. Jadi kalau ada yang takut dengan istri, manhajnya bukan Syafi'iyah, bukan Malikiyah, manhajnya Fir'auniyah. Jadi jangan khawatir. Sampai Nabi Musa menjadi nabi yang besar, Nabi Bani Israel. Coba bayangkan, suatu ketika Nabi Musa itu diberikan sakit oleh Allah, sakit perut. Apa kata Musa? Ya Allah, saya sakit perut ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, jalanlah engkau ke ujung kampung. Di ujung kampung itu ada batang yang besar. Batang yang besar itu tumbuh di atasnya daun yang lebar. Ambil daun itu, makanlah. Dengan izinku aku akan sembuhkan penyakitmu. Nabi Musa jalan sampai di ujung kampung, ada batang yang besar, di atasnya ada daun yang lebar. Diambil oleh Nabi Musa, dimakan, sembuh sakit perutnya. 4 bulan yang akan datang, Nabi Musa sakit perut lagi. Nabi Musa teringat 4 bulan yang lalu Allah perintahkan memakan daun itu. Daun itu tumbuhnya di batang yang besar, tumbuhnya di ujung kampung. Nabi Musa pergi ke ujung kampung, batangnya sama, daunnya sama, dimakan oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi? Sakit Nabi Musa bukan sembuh, malah bertambah parah. Nabi Musa ngadu dengan Allah, wahai Allah, dulu ketika aku sakit perut yang pertama, kau tunjukkan kepadaku di ujung kampung itu ada batang besar, ada daun yang lebar. Kau perintahkan aku memakannya. Aku makan, perutku sakit, perutku telah sembuh. Tapi sekarang ketika sakit perut yang kedua, aku jalan ke ujung kampung yang sama, batangnya sama, daunnya sama, aku makan daun yang sama. Tapi kenapa sakit perutku tidak sembuh, malah bertambah parah? Apa kata Allah? Wahai Musa, dulu ketika kau sakit perut yang pertama, sebelum kutunjukkan daun itu, kau minta kepada aku. Aku tunjukkan daun itu obatnya. Ketika sakit perut yang kedua, kau tidak lagi minta. Di kepalamu telah ada bahwa daun itu yang menyembuhkan. Maka dengan kekuasaanku, ku tambah parahkan sakit perutmu. Gantungkan harapan ini dengan Allah, Pak. Kalau hidup ini menggantungkan harapan dengan Allah, hidup ini indah. Tidak ada lagi yang takut dengan kehidupan dunia. Saya mau tanya pada kita bersama, Pak. Maaf, siapa yang bisa menjamin bahwa suami ibu tidak selingkuh? Tidak ada. Walaupun suami ibu berjanggut panjang, tidak ada jaminan. Ibu di rumah masak sembahyang, suami ibu di kantor. Siapa yang bisa menjamin suami ibu tidak pacaran sama kawan kantor? Bapak bekerja di rumah, siapa yang bisa menjamin bahwa istri bapak tidak WA-WAan sama mantan ceweknya di SMA? Siapa coba? Tidak ada. Kalau dibikin Pak, gilo apa? Tapi kalau kita gantungkan harapan kepada Allah, selesai. Makanya istri saya bilang, Mi, istri saya itu kalau bapak ketemu dengan istri saya itu manusia paling cuek. 2 boleh hari yang mau di muka, 2 boleh hari tidak pernah nelponnya. No. Inyo baru WA mo kalau kirim nomor rekening. Bi, ini nomor rekening, transfer duit ya. Oke. Cie itu aja. Nanya kabar Abi, apa kabar? Nggak ada cerita. 12 hari saya ke Thailand, 2 bulan setengah. Sholat Jumat di Ya'la, di daerah Tumeyum, Kedi. Ketika itu ada konflik internal, gerakan separatis di Thailand, peperangan. Kami sana 2 bulan setengah saya. Sholat Jumat. Pas sedang sholat Jumat, polisi di sebelah saya ditembak, bocor kepalanya.
bubar sholat Jumat. Tentu kaget, kita tidak pernah nengok suasana seperti itu. Saya pun kaget, menggigil lah, sebelah saya mati. Akhirnya kami dilarikan, diungsikan, dipindahkan karena kami pakai warga negara foreign dari luar negeri, diamankan. Sedang diamankan tuh saya WA istri saya, Assalamualaikum dek, salam dek, baru tadi terjadi penembakan di Naratiwat, di Ya'la, di Kedi, daerah Tumiyung. Satu orang polisi mati pas sebelah Abi berdirinya. Mohon doa ya dek, mudah-mudahan Abi dan kawan-kawan selamat. Apa jawaban bini Ambo? Oh iya Bi, hati-hati aja, kalau ada kabar sesuatu terjadi kasih kabar aja, katanya. Oh, coba bayangkan. Kalau tidak bertanya, tanyalah ke bini yang bodoh. Tapi jangan ditanya sayangnya, sayang. Maka saya katakan, la ilah. Kadang-kadang saya pingin juga kayak ke istri orang, abang di mana? Udah makan? Saya pingin kayak gitu. Tapi tidak rumus bini ambo gitu. Tapi makanya saya ingin sampaikan kepada kita, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Tapi kalau kita berikan garansi ini kepada Allah, hidup ini indah, Pak. Indah. Kita tidak bisa menjaga anak kita, Pak. Kalau kita yang menjaga bayi kita, anak kita, mohon maaf, tidak akan ada bayi, maaf. Kalau kita yang menjaga anak kita, tidak bisa. Yang menjaga anak kita itu Allah. Bayi di rumah kita yang menjaganya Allah. Kita menjaganya tidak lama, Pak. Palingan sejam, 2 jam, 3 jam, paling lama 5 jam. Ibu punya bayi di rumah, paling-paling inyo main dijago. Ketika jago lolok, beko awak lagi lo lolok. Ketika kita tidur, bayi kita bangun merangkak sampai ke dapur. Kenapa tidak ada bayi di muka bumi ini yang masuk lipas di telinganya, masuk semut di telinganya? Kenapa? Yang jaganya Allah, bukan kita. Kita ini hanya menjaga sesuai kemampuan. Makanya kita tidak bisa menjaga istri kita, Pak. Tidak bisa menjaga anak kita. Kita hanya bisa menjaga Allah. Kita jaga itu Allah, nanti Allah akan jaga keluarga kita. Itu yang kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 23 atau apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu ibtaraktumuha wa tijaratun tasawna kasadaha wa masakin tardawnaha ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Apa kata Allah? Hai Muhammad, sampaikan kepada bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluarga besarmu. Sampaikan kepadanya. Rumah-rumah yang kalian harta yang kalian cintai. Wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin. Proyek yang kalian takut akan kerugiannya. Toko yang kalian takut akan bangkrutnya. Rumah-rumah yang kalian cintai. Lebih kalian cintai itu semua daripada Allah, minallah wa rasulihi, daripada Rasul, wa jihadi fisabilihi, daripada berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu, kata Allah, sampai kami buat keputusan dengan kehidupan kalian. Ini kata ulama, ayat ini punya mafhum mukhalafah, makna sebaliknya. Apa makna sebaliknya? Kalau ayah kalian, anak kalian, istri kalian, keluarga kalian, rumah kalian, harta kalian, perniagaan kalian melalaikan kalian dari Allah, melalaikan kalian dari Rasul, melalaikan kalian dari berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah, kata Allah, tunggu sampai kami akan hancurkan apa yang kalian cintai itu. Sebaliknya, kalau anak kalian, ayah kalian, istri kalian, saudara kalian, rumah kalian, harta kalian, proyek kalian tidak melalaikan kalian dari Allah, tidak melalaikan kalian dari Rasul, tidak melalaikan kalian dari berjihad, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, kata Allah, tunggu sampai kami akan jaga setiap apa yang kalian cintai itu. Bukankah Allah yang menjaganya? Jadi hidup ini legowo, indah, tidak ada masalah. Makanya mohon maaf Pak, saya minta buat kita bersama, sudahlah. Apapun yang terjadi di kehidupan dunia ini pasti itu yang terbaik kalau kita beriman kepada Allah. Kalau hidup ini seperti ini Pak, tidak ada kegelisahan, hidup ini legowo saja. Alhamdulillah. Kadang bini awak bongi itu biasa aja nyo. Kadang sayang, kadang marah, biasa. Apa boleh dokek-dokek rayo Bapak yang mau sampaikan ke bapak-bapak. Kalau ada bini awak membuat ini perkataan, bang, besok 10 hari Ramadan terakhir awak ni itikaf. Banyak tompe itikaf ni bukan baru ikut kajian bang. Kena awak lah tua-tua kau ngapo lo di rumah leh. Itikaf lah. Tapi kalau awak itikaf besok bang kan tak sompok beli baju-baju anak dah.
Kini je lah awak boleh bang. Pertama Ramayana masih sunyi. Yang kedua awak besok tak tergadaikan itikaf awak dan 10 hari. Kalau ada bini awak menyobik model itu, minta pitinya kini untuk belanja kena takut 10 hari itikaf terganggu. Ambo sarankan tak usah dia lagi. Kenapa? Kini pagi seminggu sebelum raya belanja lo baliknya mah. Dan itu karakter pak. Tak usah lah, tak usah banyak modus, sama je pak. Makanya di 10 hari yang terakhir yang tua-tua di sini ada program itikaf pak. Ada. Buat itikaf. Yang sudah tua-tua ibu-ibu bapak-bapak ni itikaf lah. Apa boleh? Kalau ambo masih muda ndak itikaf ndak apa-apa. Bini ambo masih ancak. Ibu lah baun terason, baun koyok lah ilah. Ndak ada itikaf dah. Apa lagi yang mau kita cari? Anak lah punya cucu, cucu lah punya omaknya. Habiskan masa di masjid. Ndak ada itikaf, cari tempat itikaf. Banyak saya ngisi kajian itikaf full. 22, 21, 22, 23 sampai malam ke-28. Habiskan masa untuk beribadah karena kita tidak tahu lagi. Sudahlah, apa lagi yang kita cari. Makanya oleh karena itu saya minta pada kita bersama Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini Ramadan yang ke-13, 10 hari yang kedua di Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan diri kita ni orang-orang yang punya nilai dan punya arti. Kita tidak tahu di mana Allah meletakkan ridhonya di amal kita yang mana. Jangan-jangan bukan di puasa kita, jangan-jangan bukan di bacaan Quran kita, jangan-jangan bukan ketika kita sahur dan berbuka, tapi jangan-jangan ada amal kita yang kecil dan amal itu dinilai oleh Allah. Dan itu kalau dinilai oleh Allah Ramadan ini cukup, Allah akan mendatangkan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Makanya oleh karena itu buatlah kebaikan selama Ramadan ini, karena tidak ada satu pun kebaikan yang tidak akan dilipat gandakan. Terakhir saya ingatkan kepada kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Ramadan ini adalah 10 hari yang kedua. Masih ada kesempatan buat kita bersama untuk bersiap-siap. Kalau Bapak Ibu ingin buat kue, dari kini buat kue itu. Kalau ingin buat kue, dari sekarang buatnya. Kalau tidak bisa buat, beli saja. Jangan terlalu repot-repot dengan urusan-urusan yang biasa-biasa seperti ini. Kenapa? Nanti mohon maaf di 10 hari yang terakhir kita habiskan masa kita untuk khatamkan Quran, untuk i'tikaf, untuk kajian, mendengarkan semuanya, muhasabah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini berkah. Tapi mohon maaf dari sekarang, kalau mau dibeli, belilah kue. Kalau mau dibuat, buatlah. Ikut ndak doklah dokek-dokek rayo baru mulai buat peyek. La ilaha illallah. Peyek dan ibu buat ndak lo lomak doh. Kore kacangnya mantah lo le. Mulai dari maghrib sampai ke sahur membuat peyek. La ilaha illallah. Sudahlah. Kalau dibeli-beli sajalah, selesai. Kenapa mesti kita gadaikan? Ndak ada masanya lagi, Pak. Ndak ada masanya. Maka saya bilang, istri saya sampai hari ini di Ramadan ke-13 hanya beberapa hari masak aja. Saya bilang, beli saja, tidak usah masak-masak. Kalau mau masak boleh, kalau kepingin masak ikan sardin ya bolehlah masak. Tapi yang lain kalau mau beli sajalah. Kenapa? Ya beli sajalah, sudah. Tidak ada masalah. Kita Ramadan sibuk, alhamdulillah, dengan membeli makanan. Anak istri saya sudah masuk hafalan, sudah masuk khatam yang kedua, masuk yang ketiga, hafalan Quran di hari yang ke-13. Habiskan masa. Kapan lagi masanya? Tidak ada masa ketika Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir buat kita bersama. Apa kata anak saya? Abi tidak marah Bi kalau Umi tidak masak. Tidak apa-apa nak, karena Abi dengan Umi itu membangun rumah tangga, bukan bangun rumah makan, saya bilang. Jadi selesai saja hidup, tidak perlu repot-repot. Pak, Ramadan ini siapkan semuanya. Mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan pada kita bersama, merasa soleh adalah sebuah kesalahan, merasa salah adalah hakikat sebuah kesolehan. Baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting lagi kalau kita menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Allah terima semua amal kita dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.